Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kabel sakti yang namanya One Prime support 140 watt. Kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 98.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang tes kabel dari brand One Prime ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa kabel sakti ini? Simak videonya. Unboxing kabel sakti One Prime. Sebelumnya kita cek dahulu segel dari kabel ini yang ada di box. Lihat, dia masih tersegel dengan rapi, ada isolasinya. Bisa dilihat di sini. Kemudian di sebelah sini juga masih tersegel dengan rapi. Saya buka sekarang. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel sakti dari brand One Prime yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, lanjut kita akan dapat ini buku panduan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu kita akan dapat kabel sakti One Prime fisiknya seperti ini. Dari sisi bahan kabel ini menggunakan bahan nylon braided seperti ini. Lalu di sini ada velcro-nya untuk merapikan kabel ketika tidak digunakan. Kita lihat dari sisi ujung sini. Nah, lihat ada tulisannya 140 watt, warna portnya putih. Di sini ada warna biru mudanya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan bahan kombinasi antara PE atau PVC dengan semacam kayak aluminium. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi sebelah ujung sini. Nah, ini ada logo One Prime-nya. Nah, sama. Nah, ini untuk in. Sedangkan yang ada di sini out. Jadi jangan terbalik ya. Ada untuk in, maksudnya itu in itu untuk dichargingkan ke adapter charger atau power bank. Sedangkan yang out untuk dichargingkan ke laptop ataupun ponsel ataupun lainnya. Dari sisi build quality kabel ini menurut saya sudah lebih dari cukup lah ya. Untuk kerapian nylon braidednya juga sangat rapi, tidak ada yang brodol. Kemudian dari sisi ujung sini lihat finishingnya menurut saya dalam kategori ya lebih dari cukup atau saya katakan lumayan rapi. Lihat dari sisi tulisannya juga sangat rapi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat dari sisi sebelah sini build quality-nya juga sangat rapi. Uji lentur kabel One Prime coba saya bandingkan dengan kabel bawaan Samsung 25 watt atau super fast charging ini 3 ampere. Kalau One Prime ini 6 ampere ya. Kemudian coba saya bandingkan dengan kabel Vivan ini 240 watt 5 ampere. Nah, coba kita bandingkan kelenturannya. Lihat ini. Saya ukur dengan panjang agak sama-sama segini. Lihat. Nah, saya taruh seperti ini. Lihat. Nah, ini One Prime, ini Vivan, ini Samsung. Lihat. Kalau Samsung kaku kayak kawat. Sedangkan One Prime agak lumayan lentur, tapi masih lebih lentur Vivan. Lihat. Nah ya, jadi paling lentur sendiri Vivan. Tapi dia harusnya 5 ampere. Kemudian One Prime agak sedikit lentur, tapi masih dalam kategori agak lumayan kaku. Tapi masih lebih kaku lagi Samsung. Sekali lagi lihat ini, saya goyang-goyangkan. Saya selepas colok kabel One Prime atau kabel sakti ini. Coba saya gunakan untuk lepas colok pada ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya. Nah, lihat ini. Coba saya rasakan atau mungkin bisa didengarkan. Silahkan didengarkan. Mulai saya colokin. Nah, enak. Itu ada sistem kuncinya. Tek gitu. Coba ini saya cabut. Nah, lumayan enak. Tidak terlalu seret ketika dicabut. Coba saya colokin lagi. Enak. Dicabut. Tidak terlalu seret. Jadi untuk lepas colok menurut saya rasa dari kabel One Prime atau kabel sakti ini sudah lebih dari cukup. Coba saya bandingkan misalnya dengan dengan kabel dari brand Vivan. Nah, ini coba ini Vivan 240 watt ya. Nah, sebentar saya hubungkan. Lihat ini, kalau Vivan itu enak. Dia sudah agak longgar ya tingkat lubangnya mungkin seperti itu sehingga dia lebih ringan. Nah, karena sudah sering dipakai. Sedangkan One Prime atau kabel sakti itu dia masih baru sehingga lubangnya masih agak sesak. Tapi menurut saya sudah lebih dari cukup dan enak untuk dipakai. Tes USB-C e-marker pada kabel sakti One Prime ini. Nah, ini tadi saya coba berulang-ulang kali ya. Kadang dia terbaca, kadang tidak. Ini sekarang dia tidak terbaca. Jadi sistemnya USB-C e-marker One Prime ini dia itu agak kurang sempurna. Kalau menurut saya seperti ini, saya colokin. Nah, terbaca kemudian hilang. Nah, seperti itu. Sama seperti kabel yang kelas murah lainnya. Ini contoh sudah selesai ya. One Prime ini dia terbaca tapi hilang atau putus. Sebentar, saya hubungkan lagi mungkin bisa terbaca. 1, 2, 3. Nah, kadang tidak terbaca. Nah, seperti itu. Menurut saya kualitas chip e-markernya ya biasa. Nah, tidak terbaca lagi. Nah, seperti itu.
Nah, tadi intinya dia tapi sudah terbaca. Coba saya bandingkan misalnya dengan kabel ini dari Next ID seperti ini. Ini support 240 watt. Lihat ini saya hubungkan. Nah, 50 volt 50 volt 5 ampere 250. Kalau Next ID ini terbaca, dia juga putus. Lihat ini, tapi dia terbaca terus, lihat. Nah, terbaca terus. Nah, seperti itu. Malah menurut saya lebih bagus Next ID, dia terbaca terus. Coba kembali ke One Prime lagi misalnya. Nah, sebentar. Nah, jadi kualitas chip e-marker kabel sakti itu ya menurut saya agak sedikit buruk, tapi yang kita cari kan bukan seperti itu. Tapi kemampuan protokol isi daya cepatnya, lihat dia tidak bisa lagi. Jadi acak sistemnya itu angin-anginan mungkin seperti itu. Lihat ini, saya buka lagi. Nah, terbaca ya. Tadi tulisannya 20 volt 5 ampere 100 watt. Sedangkan yang ada di sini tulisannya 140 watt ya, sebentar. Nah, ada di sini. Nah, ini 140 watt. Nah, adanya seperti itu. Saya lepas colok nanti takut USB Dr. Finirsi saya malah lecek gitu ya portnya. Coba saya bandingkan misalnya dengan Vivan. Kalau Vivan ini enak, stabil, tapi dia bukan kabel sakti. Lihat, ketika saya hubungkan langsung terhubung. Nah, seperti ini. Ya beda kelas lah ya. Kalau kabel sakti itu yang kita cari menurut saya bukan chip e-markernya, tapi kemampuan protokol isi daya cepatnya yang multifungsi gitu, multi protokol isi daya cepat. Lihat. Nah, dibolak-balik terus terbaca dan stabil kalau Vivan itu. Ya beda, sekali lagi beda kelas. Kalau Vivan ini kan kabel PD reguler, sedangkan Next ID tadi ya kabel PD reguler tapi kelas murah. Sedangkan One Prime kabel sakti, jadi beda tempat lah menurut saya seperti itu. Tapi yang penting ada USB-C e-markernya. Cek resistensi kabel sakti One Prime ini secara aturan baku resistensi itu ukurannya ohm, tapi di sini akan saya rubah ke ukuran watt ya, atau saya jelaskan dalam konsep ukuran watt agar mudah dipahami walaupun sedikit kurang baku aturannya, tapi saya lebih suka seperti itu karena kalau menjelaskan dari sisi ohm itu masih dikonversi lagi 1 ohm sama dengan berapa watt, masih membingungkan. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang belum paham apa itu resistensi, ibaratnya itu sebuah hambatan kabel. Jadi kabel itu ada hambatannya. Ini saya coba untuk saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Note X yang support daya 140 watt. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya menggunakan USB Dr. Finirsi untuk analisis sebelum melewati resistensi. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian saya hubungkan ke kabel One Prime-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian yang bagian in ini. Nah, lihat ini ya, in. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya menggunakan USB Dr. Koshi untuk setelah melewati resistensi. Akhirnya seperti ini. Kemudian saya menggunakan beban power bank ini dari brand Anker Zolo 22,5 watt. Lihat ini saya hubungkan. Nah, lihat sudah terhubung dengan baik. Nah, sekarang kita analisis dari sisi yang sebelum melewati resistensi dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini sebelum melewati resistensi. Dia mencapai 19 watt. Bisa dilihat di sini ya, ini 19 watt dengan beban power bank 22,5 watt. Nah, seperti ini, lihat 19,3 sebelum melewati resistensi. Kemudian setelah melewati resistensi bisa dilihat di yang sebelah sini 17,4. Nah, ini 19, sekian dikurangi 17, sekian sama dengan berapa? Itu resistensi kabel ini. Kalau saya baca kurang lebih resistensinya di 2 watt. Mohon dikoreksi bila salah atau silakan dikurangi sendiri. Jadi ini ya resistensi kabel One Prime kurang lebih mencapai 2 watt. Nah, sekarang coba saya bandingkan dengan kabel Vivan 240 watt, saya tata dahulu. Nah, ini ketika menggunakan kabel Vivan 240 watt, bisa dilihat di sini ada tulisannya 240 watt. Nah, sebentar. Saya perjelas dahulu. Nah, ini ya 240 watt. Oke, sekarang kita lihat dari sisi USB Dr. Finirsi sebelum melewati resistensi. Dia 20 watt, sekian. Nah, sedangkan yang setelah melewati resistensi, lihat itu dia mencapai 18, sekian. 18 ke 20. Kurang lebih sama ya. Di sekitar 2 watt resistensinya. Tapi tadi kalau menggunakan kabel One Prime atau kabel sakti sebelum melewati resistensi dia mencapai 19.
Nah, sedangkan ini mencapai 20. Jadi menurut saya daya maksimalnya lebih bagus Vivan. Ya, tadi kan 19 yang kabel sakti, tapi ini lihat dia mencapai 20. Tapi secara resistensi kurang lebih sama. Tapi daya maksimalnya tadi dengan menggunakan alat yang sama lebih bagus Vivan. Tes perbandingan ripple antara kabel sakti One Prime dengan Vivan 240 watt. Coba dari sisi One Prime dahulu. Ini saya menggunakan beban power bank 22,5 watt dari brand Anker ya. Sebentar, out yang berarti sebelah sini. Ini agak, kita harus melihat in outnya ya kalau menggunakan kabel sakti itu ya. Lihat, ini saya menggunakan adapter charger 140 watt dari brand Note X. Lihat ini. Nah oke. Sekarang saya teskan ke power bank. Ini 22,5 watt Anker Zulu. Nah, seperti ini. Nah, yang aktif PD 3.0, lihat dayanya maksimal di lihat sudah di 17 watt, dia maksimal segini. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Lihat ini, nilai ripple yang dihasilkan kabel One Prime atau kabel sakti. Lihat dia mencapai 200 mV. Coba saya pause cara acak. Nah, lihat ini kurang lebih di angka 200 dengan daya 17 watt, 17, sekian. Nah, itu ya yang dihasilkan ripple-nya dengan menggunakan kabel sakti atau One Prime. Sekarang coba saya ganti misalnya dengan kabel Vivan 240 watt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan dengan menggunakan kabel Vivan 240 watt. Dia mencapai pada daya 17,8. Maksud saya 18,8. Sedangkan kabel One Prime atau kabel sakti tadi ya 17 watt. Lebih maksimal Vivan ya. Nah, sekarang saya masuk ke menu ripple. Secara daya lebih tinggi Vivan, tapi secara ripple lebih bagus, lebih rendah Vivan. Lihat VPP-nya 159 atau 158. Lebih bagus Vivan ya. Jadi ya secara performa lebih bagus Vivan, dari sisi ripple juga lebih tinggi, lebih rendah Vivan. Ripple itu semakin rendah semakin bagus ya nilainya. Tes PD trigger dengan menggunakan adapter charger Note X 140 watt. Nah, secara adapter charger 140 watt, secara kabel 140 watt sudah sesuai. Nah, sekarang ini lihat PD trigger itu melakukan pengetesan pada protokol istilah cepat PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Nah, oke, saya masuk ke PD trigger. Lihat ini masih loading, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, lihat dia ternyata mentok di 100 watt, sama seperti tes USB-C e-marker tadi. Dia terbaca 5 ampere 20 volt sama dengan 100 watt. Nah, ini sama hasil dari PD triggernya. Padahal secara adapter charger dia support 140 watt. Seharusnya kalau seimbang sama, tidak ada yang membatasi ya, mestinya 140 watt, tapi ya adanya seperti ini. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Dia support mulai dari 5 volt hingga 20 volt. Kemudian dari sisi ampere, ini dia support 3 ampere, 5 ampere hingga 6 ampere. Secara ampere dia support juga 6 ampere. Lihat nih. Jadi seperti ini hasil dari PD triggernya mencapai maksimal 100 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging 15 watt. Karena biasanya kalau ke ponsel Samsung itu kan dia sukanya menggunakan konverter atau lewat jalur USB-A. Ini coba dahulu saya menggunakan konverter seperti ini dari USB-C to USB-A. Nah, kita coba saja dengan menggunakan seperti ini. Karena secara adapter bawaan Samsung 15 watt itu kan USB-A gitu ya. Dan kelasnya masih kelas fast charging sehingga tidak bisa atau kurang maksimal kalau dibawa ke PD atau USB-C. Tapi kita coba saja. Kadang banyak hal yang tak terduga terkait apa yang kita prasangkakan gitu ya. Lihat ini saya hubungkan. Ya, kita tunggu sebentar. Oh, malah ada keterangannya seperti ini. Tidak kompatibel ya, ada keterangannya seperti ini, kurang efektif. Nah, berarti tapi secara daya dia maksimal di 8 watt. Oh, bahkan turun. Kurang tidak kompatibel. Nah, coba saya rubah misalnya tidak menggunakan konverter, mungkin langsung seperti ini saja. Nah, karena masih kelasnya kelas fast charging, jadi perlu uji coba seperti ini. Nah, lihat ini saya hubungkan langsung lewat jalur PD. Oh, bisa. Tidak ada keterangannya tidak kompatibel lah, intinya seperti itu. Setelah dari baterai 2% tadi ya. Kita cek dari sisi tulisan cuma charging saja tapi.
Nah, ya adanya seperti ini. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif QC 5 volt. Dengan seluruh daya 4,9 kali 1,7 sama dengan 8,5 atau standar charging Samsung lah ya, anggap 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya lumayan rendah. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 46 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Langsung saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 52%. Kita tunggu sebentar. Notifikasi quick charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif QC 3.0 dengan seluruh daya 6,5 volt kali 0,7 ampere sama dengan 4, sekian watt. Kenapa kok dayanya rendah? Perkiraan karena dayanya sudah terisi baterai lumayan besar, di angka di atas 52%. Atau kemungkinan kedua, karena ponsel ini sudah turun performa ya, usia pakainya sudah sekitar 3-4 tahun, sehingga kemampuan dayanya sudah rendah, tapi secara notifikasi fast chargingnya masih aktif. Kalau ponselnya normal atau masih fresh, perkiraan dayanya pasti naik ke 10 watt, di atas 10 watt ketika fast chargingnya aktif. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya coba masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya lumayan rendah karena dayanya juga rendah. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 36 mV. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Start dari baterai 43%, indikator fast charging juga aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0. Tadi maksimalnya juga mencapai 13,9 watt, tapi turun dayanya. Ini sama kayak di ponsel Redmi 9 tadi. Dia sudah turun performa, tapi notifikasi fast charging aktif. Maklum, usia pakainya sudah sekitar 3-4 tahun. Lihat seluruh dayanya 8,9 volt kali 0,8 ampere sama dengan 7,2 watt. Andaikan ponselnya masih baru atau masih fresh, pasti dayanya di atas 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 48 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. VOOC-nya ternyata aktif. Start dari baterai 36% secara tulisan super fast charging. Biarkan ponselnya standby seperti ini. Kemudian kita cek dari sisi protokol isi daya cepat PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya lumayan rendah ya, 4,9 volt kali 1,4 ampere sama dengan 7 watt. Nah ya, banyak yang tak terduga ketika kita menggunakan kabel Safi. Contohnya seperti ini. Dari sisi VPP tapi dia lumayan rendah, mencapai tadi saya pause acak 18 mV. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, start dari baterai 4%, supercharging aktif, ada desimalnya petir double, lengkap notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Gosi. Sebentar, saya matikan dahulu tabletnya. Nah, oke. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya, lihat ini masih naik dayanya. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai daya maksimal 19,8. Tadi maksimalnya di 20 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, bahkan menurut saya rendah ini. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 24 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, super fast charging aktif. Start dari baterai 36%. Tapi tadi petirnya 1 ya, secara tulisan super fast charging. Adanya seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS sudah sesuai. Kita tunggu sebentar, ini dayanya masih negosiasi daya. Kita tunggu sampai di daya maksimal. Nah, lihat ini, dia sudah jalan di area 20 watt. 22 watt. Saya anggap ini sudah ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini, nilai Ripple-nya tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 47 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 11%. Nah, lihat ini, tidak ada notifikasi supercharger ataupun lainnya ya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Dengan struktur daya, lihat dayanya perlahan-lahan masih naik. Kita tunggu sebentar sampai menuju titik daya maksimal.
Nah, lihat nih, dia mencapai pada daya 21 watt, bahkan di atas. Nah, lihat ya, 24 watt. Nah, sudah mengalami penurunan daya. Ini setara dengan Infinix Supercharger 33 watt, cuman tidak ada desimalnya. Lihat, saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 39 mV, lumayan rendah nilai Ripple-nya. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt, saya hubungkan sekarang. Lihat, ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 2%, dari charging aktif ada desimalnya. Nah, ya ini salah satu keunggulan dari kabel sakti mulai terlihat ketika ke ponsel Realme. Biarkan ponselnya standby. Yang aktif protokol istirahat cepat DC dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,7 ampere sama dengan 24 watt. Tadi maksimal di 25 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 46 mV. Tes ke ponsel Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Mi Turbo Chargingnya aktif, tapi kok tidak ada desimalnya ya, seperti ini. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang aktif protokol istirahat PPS dengan seluruh daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan 24, sekian watt. Tadi maksimalnya di 25 watt. Nah, ini setara dengan menggunakan adapter charger atau kabel charger bawaan ponsel. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini Ripple-nya. Coba saya pause acak, menghasilkan nilai VPP 33 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini start dari baterai 2%. Kita tunggu sebentar ada desimalnya atau tidak. Ternyata tidak ada desimalnya ya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif ini PPS. Lihat ini. Nah, dayanya perlahan-lahan masih naik, layarnya ponsel saya matikan. Lihat, kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai pada daya 27 watt, 28 watt. Nah, ini kalau mau disetarakan, ya setara dengan power chargingnya Itel 40 watt atau adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel, kurang lebih dayanya juga segini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya lumayan tinggi ya, karena dayanya juga tinggi. Dia mencapai hingga VPP 100, coba saya pause acak, 106 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar, ini masih loading. Start dari baterai 6%, SuperVOOC 45 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Lihat, dia langsung naik ke daya 35 watt. Nah, yang aktif PD 3.0. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya sangat tinggi, tidak usah kaget karena dayanya juga tinggi. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 159 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai habis total atau 1%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Nah, lihat ini lihat dayanya berangsur-angsur naik menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia mencapai titik daya maksimal tadi di 40 watt dengan seluruh daya 9 volt kali 4,5 ampere sama dengan 40 atau 41 watt tadi ya maksimal. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya tidak terlalu tinggi ya, standar lah. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 32 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt, saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Lihat Turbo Charging 67 watt aktif, start dari baterai 31%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Lihat dayanya masih negosiasi menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dia mencapai pada titik daya hingga 45 watt dengan seluruh daya 9,1 volt kali 4,9 ampere. Kira-kira sudah maksimal ini yang aktif PPS. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause cara acak, termasuk nilai Ripple-nya ini rendah, mencapai 75 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging Vivo 80 watt, saya hubungkan sekarang.
Kalau ke Vivo, saya lebih suka mode ponsel mati dahulu. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan yang aktif flash charging. Start dari baterai 11%. Kemudian kita lihat dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC dengan setruk daya 8,6 volt kali 3,6 ampere sama dengan 31 watt, tadi maksimalnya di 33 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya lumayan rendah loh ini. Lihat, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 23 mV. Dari sisi sini sudah. Coba saya nyalakan ponselnya, apakah keluar desimalnya untuk Vivo flash chargingnya atau tidak. Nah, lihat ini ponselnya sudah nyala. Start dari baterai 13%, flash charging aktif dan ada desimalnya. Jadi bisa ya digunakan untuk ke ponsel Vivo flash charging ada desimalnya. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 34%, notifikasi yang aktif flash charging. Oh, maksud saya fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Agak susah kalau ke Infinix ini rata-rata. Lihat, seteru dayanya 7,8 volt kali 1,4 ampere sama dengan 11, sekian watt. Padahal ke Infinix Hot 30 supercharger 33 watt ataupun ke itel 40 watt hasilnya menghasilkan daya di atas 18 watt, cukup bagus. Tapi ini mentok di 11,3 watt. Perbedaan dari berbagai macam device lah ya. Saya masuk ke menu Ripple. Akibat dari dayanya rendah atau standar atau fast charging, hasil Ripple-nya juga sangat rendah. Lihat, cuma 13 mV. Cukup bagus sekali. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, lihat masih negosiasi daya yang aktif PD 3.0 dengan seteru daya 14,7 volt kali 2,3 ampere sama dengan 33 watt. Nah, lihat ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya. Coba saya pause secara acak. Hasilnya 110 mV nilai Ripple-nya. Tes ke laptop Advanced Soulmate X yang support USB-C ada dua macam di sebelah sini. Di sini USB-C charging yaitu support 12 volt. Yang di sini Type-C full fungsi support 20 volt. Karena kabel ini support 20 volt, maka akan saya hubungkan ke Type-C yang full fungsi. Saya hubungkan sekarang. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat PD 3.0 yang aktif dengan setruk daya 19,6 volt. Ini sudah masuk dalam aturan masuk 20 volt ya. Kadang tidak 20 volt bulat. Dengan ampere 0,8 ampere sama dengan 16,5 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau laptopnya mode hidup biasanya jalan di atas daya 20 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya sangat tinggi. Tidak usah kaget, laptop Advance ini sudah biasa menghasilkan nilai Ripple-nya tinggi. Menurut saya bukan adapter charger ataupun kabelnya yang jelek. Memang sudah bawaan dari laptop ini nilai Ripple-nya tinggi. Lihat ini nilai Ripple-nya mencapai hingga 366 mV. Tes ke power bank Cooktek yang support input daya PD 90 watt namanya ultra fast input. Ini start dari baterai 41%. Saya menggunakan adapter charger 140 watt dari brand Note X. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita lihat PD 3.0 yang aktif. Nah, lihat ini dayanya mulai naik. Nah, lihat. Dia sudah mencapai 86 watt. Secara teori input dayanya 90 watt. Nah, lihat seteru dayanya 19,3 volt kali 4,4 ampere sama dengan 86 watt. Secara teori 20 volt dikali 4,5 ampere sama dengan 90 watt. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini. Nah, nilai wattnya tinggi tapi Ripple-nya rendah. Lihat power bank ini. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 83 mV. Beda ya sama seperti yang ada di laptop Advance tadi. Voltasenya sama-sama di 20 volt. Tapi di Advance tadi nilai Ripple-nya mencapai hingga 300. Berarti beda device, beda menghasilkan Ripple. Tes aktivitas transfer data, ini saya ada flash disk dari brand SanDisk menggunakan USB hub Orico. Nah, ini kalau aktivitas transfer data saya kurang paham, mana bagian in, mana bagian out, saya anggap seperti ini. Bagian USB hub atau flash disknya ini saya anggap input ya. Kemudian outputnya ke ponsel ini. Saya menggunakan ponsel Xiaomi Poco M6 Pro. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, sebentar. Oh, tidak bisa ya. Berkedip-kedip seperti ini. Nah, coba saya balik mungkin ya. Nah, lihat tidak bisa terbaca.
Sebentar, saya balik saja. Nah, mungkin ini bagian out gitu ya. Nah, seperti ini mungkin. Nah, oke. Kemudian coba saya hubungkan. Nah, malah tidak. Oh, bisa terbaca. Nah, kita tunggu sebentar. Masih loading ya, mungkin ya. Tapi nyala terus. Oh, berkedip. Sebentar. Dari sisi flash disknya sudah berkedip. Nah, kita lihat dari sisi ponselnya. Tapi tidak ada notifikasi yang masuk ya, aneh. Nah, lihat ini. Nah, coba saya menggunakan kabel lain. Apakah mungkin ada masalah di bagian sininya, bukan pada masalah kabelnya. Nah, lihat ini. Saya coba menggunakan kabel PD dari brand Win-K. Nah, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu. Nah, terhubung. Nah ya, jadi kalau menurut saya kabel ini ya tidak bisa digunakan untuk transfer data ya, berdasarkan tes yang ada di video ini. Lihat ini, dia terbaca dengan baik, lihat. Nah, coba mungkin saya gunakan untuk copy. Ingat ya, saya menggunakan kabel Win-K, bukan kabel One Prime, kabel sakti. Lihat, saya gunakan untuk misalnya ini copy ya. Saya copy ke internal, kemudian anggap saya copy ke picture. Lihat ini, saya paste. Bisa. Nah ya, jadi ya berdasarkan tes di video ini, kabel One Prime atau kabel sakti ini tidak bisa digunakan untuk transfer data dari USB hub atau flash disk ke ponsel. Nah, kemudian ini lihat, saya menggunakan laptop ya, sistem operasi Windows. Dia terhubung dengan baik, nyala indikatornya, tapi dari sisi yang ada di ini, dia tidak terbaca. Lihat ini. Nah ya, cuma ada local disk C saja, tidak ada flash disknya. Jadi memang benar, kabel ini benar-benar tidak bisa digunakan untuk transfer data. Tes speed charging kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Pertama kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada di ponsel Samsung ini. Nanti start dari baterai 2%. Teknologi baterai ini menggunakan Li-ion, bisa dilihat di sini, atau jenis baterai tingkat kesehatan baterai good, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, super fast charging Samsung 2.0 aktif. Nah, karena yang saya kejar speed chargingnya, nanti akan saya buat mode ponsel mati. Timernya saya nyalakan sekarang. Nah, lihat ini ya, saya matikan ponselnya biar efisiensinya semakin tinggi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kalau ke ponsel Samsung, saya charging dalam waktu 60 menit mampu mengisi berapa persen. 30 menit telah berlalu, kita cek dari sisi ponselnya. Nah, sebentar saya miringkan seperti ini. Nah, lihat nih, terisi 66% ya dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speed dari super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak, tersisa daya 24 watt. Nah, ketika layar mati, lihat layarnya sudah mati, dia mencapai 26 watt. Nah, oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger maupun yang lainnya. Lihat ini, temperatur adapter charger panas agak menyengat. Lihat tadi dia mencapai 54. Lihat ini. Nah, sebentar. Nah, ya kurang lebih di 52 sampai 54 derajat Celcius. Lihat ini, 54 ya. Nah, panas agak menyengat, bahkan sedikit mendekati menyengat. Padahal ini adapter charger 70 watt versus ponsel 45 watt. Panasnya segini. Apalagi yang tip pas loh ya, 45 watt versus ponsel 40 watt pasti lebih panas lagi. Coba dari sisi ponselnya. Kalau ponselnya hangat normal, lihat cuma 39. Nah, ya coba kita cek dari sisi kabel charger, karena yang kita tes kan kabel charger gitu ya. Nah, chip e-markernya, lihat dia saya buat seperti ini, saya dekatkan seperti ini. Lihat ini, hangat normal, cuma di 34 derajat Celcius. Bahkan dingin ya. Nah, cuma 34. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 60 menit telah berlalu. Nah, kita cek dari sisi ponsel. Nah, untuk melihat harus dimiringkan seperti ini biar terlihat. Lihat ini, terisi 91%. Dalam waktu 60 menit, saya stop dahulu timernya. Nah, seperti ini. Nah, ya, terisi 91%. Kemudian coba kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak.
tersisa daya 5 watt. Tes speed charging ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Sebelumnya kita cek dahulu sistem charging yang ada pada ponsel Realme 9i ini. Lihat ini, dia nanti start dari baterai 2%, baterainya jenis Li-ion. Secara mAh 50 mAh, lihat ini dia sudah habis. Kemudian maksimal kapasitinya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 1%, dari charging aktif. Nah, ini saya buat mode ponsel hidup ya. Timernya saya nyalakan sekarang. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Kemudian kita cek dari sisi stop kontak. Lihat ini, karena saya ini tanpa menggunakan USB Dr. Cozy, jadi ceknya lewat stop kontak ini ya. Lihat dia startnya 24 watt. Nah, ini daya maksimalnya dia. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 32 menit telah berlalu. Oke, kita cek dari sisi ponselnya, terisi 58%. Dalam waktu 30 menit, mohon maaf saya agak telat sedikit. Jadi lumayan ya, dalam waktu 30 menit terisi lebih dari 50% menggunakan kabel sakti. Sekarang kita cek dari sisi ini, adapter charger atau maksud saya stop kontak. Tersisa daya 15 watt. Nah ya, oke. Sekarang kita cek dari sisi temperatur. Saya ambilkan termogan saya dahulu. Lihat ini, dari sisi temperatur adapter charger, lihat mencapai 43, hangat normal ya, karena dayanya tadi tersisa sekitar 14-15 watt. Nah ya, lihat ini 43 lah ya. Coba kita cek dari sisi temperatur ini ponselnya, di angka 37, hangat normal, karena dayanya ya tidak terlalu tinggi berdasarkan stop kontak. Lihat ini cuma 37. Kita cek dari sisi ini, mungkin temperatur kabel chargernya, lihat ini, atau chip kabel charger. Saya dekatkan seperti ini, lihat cuma 33, mungkin minta disorot seperti ini, mungkin 34, hangat normal, bahkan menurut saya dingin. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 1 jam 17 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya sebentar. Nah, lihat ini ya, sudah terisi 100%. Coba saya nyalakan dengan menggunakan aplikasi biar terlihat jelas. Lihat ini, terisi full 100%, kapasitasnya sudah terisi 5000 mAh dalam waktu 1 jam 17 menit. Coba ini saya stop dahulu, kemudian kita cek dari sisi sini yang ada di stop kontak. Coba layarnya saya matikan. Nah, seperti ini. Nah, lihat ketika layar mati, lihat stop kontaknya 0 watt. Jadi aman kabel ini ketika ponselnya sudah terisi penuh, menunjukkan tidak ada lagi pengisian daya. Lihat stop kontaknya sekali lagi sudah 0 watt. Jadi kesimpulannya, One Prime kabel PD 140 watt. Ini saya katakan sebagai kabel charger, bukan kabel data. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena berdasarkan tes dia tidak bisa untuk aktivitas transfer data. Tadi saya tes dengan menggunakan flash disk, baik ke laptop maupun ke ponsel tidak bisa. Nah, padahal di sini ada spesifikasinya 480 Mbps. Nah ya, tapi dari sisi kemampuan fast charging, super fast charging, turbo charging cukup bagus sekali. Tadi saya tes mulai dari ke ponsel yang kelasnya fast charging 15 watt hingga ke ponsel fast charging atau super fast charging 100 watt, tidak ada masalah. Hampir 100% support fast charging ataupun turbo charging. Nah, kabel ini mampu memberikan sebuah solusi buat ponsel-ponsel yang mempunyai masalah tentang keruwetan protokol isi daya cepat, misalnya Xiaomi turbo charging, Oppo SuperVOOC, Realme Dart Charging, Vivo Flash Charging, Huawei Supercharger Protocol. Dengan kabel ini semuanya akan aktif protokol isi daya cepatnya. Cukup bagus sekali performanya. Lalu dari sisi kemampuan speed charging juga cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 misalnya. Dari persentase baterai lowbat hingga 60 menit mampu mengisi sekitar 90%. Misalnya lain ke ponsel Realme Dart Charging ini. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi 100% mampu mengisi dalam waktu 1 jam 17 menit. Nah, ini sebuah speed charging ya standar seperti atau setara dengan adapter charger maupun kabel charger bawaan ponsel. Dari sisi lainnya untuk charging ke power bank maupun laptop tidak ada masalah. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes video ini. Secara keseluruhan, performa kabel ini mampu memberikan sebuah solusi buat teman-teman yang mengalami masalah atau kesulitan tentang
protokol isi daya cepat tentang ponsel yang ruwet. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli kabel sakti ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.